Terbukti, kualitas Flavio Silva di 2 pertandingan terakhir. Alhamdulillah, Dejan Tumbas buka suara mengenai kondisinya. Semoga konsisten, Paul Munster berharap Flavio Silva mempertahankan penampilannya. Ini bahaya. Jelang hadapi Arema FC, 2 pemain alami cedera. Semoga saja Persebaya Surabaya masih bisa mengejar Persib Bandung di puncak. Sempat diremehkan bonek, Flavio buktikan kelasnya. Diketahui sebelumnya sempat beredar bahwasannya Flavio Silva sedikit mendapatkan komentar negatif dari para pendukung Persebaya Surabaya bonek mania. Kurang kontribusinya Flavio Silva di Persebaya, banyak bonek mengomentari penampilan Flavio Silva. Ada yang berkomentar Flavio Silva dilarang perpanjang kontrak musim depan, ada juga yang berkomentar dicadangkan saja. Namun saat ini Flavio Silva membuktikan tajinya di Persebaya dengan 2 pertandingan 2 gol. Dan di laga terakhir Persebaya Surabaya versus Madura United, Flavio Silva menjadi pahlawan kemenangan Bajul Ijo. Di sisi lain, konsistensi mencetak gol Flavio Silva mendapat pujian pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster. Pelatih asal Irlandia Utara itu mengaku sering berbicara secara pribadi dengan Flavio Silva agar bisa mencetak gol. Sebelum mencetak gol di 2 laga terakhir, striker asal Portugal itu sempat menemui masa sulit 12 laga puasa gol. Situasi sulit bagi seorang striker. Saya berbicara dengannya secara pribadi agar Flavio konsisten mencetak gol dan dia melakukannya, pungkas Paul Munster. Total 28 pertandingan yang dimainkan Flavio Silva sejauh ini, striker asal Portugal itu sudah mengemas 8 gol dan 1 assist. Pembuktian selanjutnya saat Persebaya menghadapi Arema FC pada 28 April 2025 mendatang. Kondisi terbaru Dejan Tumbas usai kepala bocor. Perjuangan penuh darah mewarnai laga panas antara Persebaya Surabaya kontra Madura United, Minggu 20 April 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo. Di menit ke-77, Dejan Tumbas harus ditarik keluar usai mengalami cedera robek di bagian bawah kepala kirinya. Benturan keras dengan kapten Madura United, Jordi Weerman, membuat gelandang Persebaya Surabaya itu tumbang seketika di lapangan. Cedera tersebut memaksanya mengakhiri pertandingan meski sebelumnya tampil penuh semangat bak pejuang lapangan hijau. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, mengungkapkan sebenarnya Dejan sudah direncanakan untuk diganti sebelum insiden terjadi. Namun, pemain asal Serbia itu menolak karena merasa mentalitasnya masih sanggup bertarung hingga peluit panjang. Dejan ini pemain dengan mental juara. Dia bilang masih kuat dan ingin terus bertarung, ujar Munster. Masuknya Lulinha di babak kedua sempat membuat Munster mempertimbangkan rotasi, namun Dejan tetap dipertahankan. Harapan besar dari Munster untuk Flavio Silva. Satu nama pemain Persebaya yang akhir-akhir ini mencuri perhatian. Ia adalah Flavio Silva. Penyerang berpaspor Portugal itu tampil moncer di 2 laga terakhir Bajul Ijo di lanjutan Liga 1 2024-2025. Namun, bukan hanya golnya yang membuat pelatih Paul Munster memberikan pujian setinggi langit. Kerja keras Flavio di lapangan benar-benar mencuri perhatian. Flavio luar biasa. Ia berlarian di lini depan, terkadang menjadi striker, winger kanan, bahkan winger kiri. Ia tampil bagus, ujar Munster selepas pertandingan. Flavio memang tak sekadar mencetak gol, tetapi ia juga menjadi motor serangan Persebaya. Dengan mobilitas tinggi dan kemampuan membaca permainan, ia mampu merepotkan barisan pertahanan Madura United sepanjang laga. Golnya pun lahir dari kerjasama apik dengan rekan-rekannya, yakni Francisco Rivera dan Dejan Tumbas. Hal itu menjadi sebuah bukti bahwa kerja tim adalah kunci kemenangan. Meski berhasil meraih kemenangan penting, peluang Persebaya untuk meraih gelar juara musim ini masih cukup kecil. Saat ini, Bajul Ijo bertengger di urutan ketiga klasemen sementara dengan koleksi 52 poin dari 29 laga. Mereka tertinggal 11 poin dari pemuncak klasemen Persib Bandung yang semakin kokoh di puncak. Namun, meskipun peluang juara mulai menipis, Persebaya tetap memiliki motivasi besar untuk menjaga posisinya di zona Liga Champions Asia. Ini bencana.
2 pemain cedera jelang hadapi Arema. 2 penggawa Persebaya Surabaya menjalani pemeriksaan di rumah sakit akibat cedera. 2 pemain yang dimaksud adalah Dejan Tumbas dan Tony Firmansyah. Kedua nama tersebut harus menjalani pemeriksaan di rumah sakit setelah dibekap cedera dalam laga melawan Madura United. Dejan Tumbas diketahui mengalami cedera pada kepala. Namun, pelatih Persebaya, Paul Munster menyebut Dejan baik-baik saja. Dia berada di rumah sakit tadi pagi, jadi kami berbicara dan bertemu dengannya hari ini, kata Paul Munster. Selasa 22/4/2025. Sementara Tony Firmansyah dibekap cedera pada bahu dan menjalani pemeriksaan di rumah sakit. Kami hanya menunggu tanggapan lebih lanjut dari rumah sakit mengenai Tony, tegas Munster. Selain 2 pemain tersebut, Munster memastikan bahwa seluruh pemain dalam kondisi baik. Mereka juga dalam suasana positif setelah kemenangan. Ambisi besar untuk menggeser Persib Bandung. Persebaya Surabaya bertekad terus berjuang di 5 pertandingan sisa Liga 1 Indonesia musim 2024-2025 untuk mengejar Persib Bandung yang kini duduk di puncak. Kedua tim kini berjarak 9 angka. Bajul Ijo duduk di peringkat ketiga dengan 52 angka. Penyerang Persebaya yang menjadi pahlawan kemenangan saat hadapi Madura United, Flavio Silva mengatakan, kemenangan atas Madura United sangat penting bagi Persebaya untuk mempertahankan asa menjadi juara. Kami punya ambisi untuk posisi setinggi-tingginya di klasemen. Tapi kami akan mendatangi posisi itu dengan pertandingan demi pertandingan. Kami harus percaya bahwa kami bisa ada di posisi setinggi-tingginya, kata penyerang Persebaya, Flavio Silva dikutip dari laman resmi PT LIB. Terbaru Persebaya Surabaya kan fokus untuk menghadapi Arema FC di pekan ke-30. Pertandingan akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta Bali, 28 April 2025.